Ya, Anda masih di program Jujuk Tajuk kerjasama Radar Cirebon Televisi dengan Les Bumi, ya, Lembaga Seni Budaya dan Muslimin Indonesia PCNU Kabupaten Cirebon. Dan kembali saya ke Kidalang Darso nih. Tadi terputus oleh jeda iklan ya, Kidalang. Nah ini yang membedakan sisi mana sih gitu. Mungkin juga pemirsa di rumah bertanya-tanya nih. Silakan Kidalang. Jadi kalau perbedaan wayang Cirebon itu ada rasa falsafah itu Falsafah. ya. Rasa falsafah, rasa jati diri itu ya. Rasa percaya diri, rasa sopan santun itu ya. Ada etika lah di situ Ada ya. etika di dalamnya itu ya. Lain dengan kita merasakan satu aluran seni barat itu ya. Jadi yang diutamakan itu seni hiburannya. Kalau Cirebon itu seni falsafahnya itu ya, terasa. Makanya kalau Cirebon itu ya sangat dihargai. Kita beberapa kali pentas di Jawa di sana, seperti di Taman Budaya Jawa Timur, Karangturi itu ya, Mariboro, di Pendopo Solo itu. Dia berkata, peralatannya nggak seberapa Cirebon, tapi waduh, saya tersentuh. Syarat akan makna. Salut tersentuh. Karena apa? Karena di dalam satu ketukan itu, kalau Jawa itu satu irama, nang 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 nong 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 nong. Kalau di sini tidak, saling kerjasama, saling bekerja kejaran. Itu ada filosofinya. Ada filosofinya di sana. Apa itu Kang Kidalang? Kegotong royongan, Kegotong royongan. kekompakan. Kekompakan. Kalau seandainya kita Kebersamaan juga iya, ya. kebersamaan, mengutamakan hablum minanas, itu ya. Hablum minanas kita perlu menghormati kerjasama dengan tetangga orang lain, gitu ya. Kalau kita menghormati pribadi, menghormati orang lain berarti menghormati juga keluarga kami. Itu falsafahnya itu Cirebon. Makanya kita sering ke sana. Kemarin kita di Jakarta Barat Arwabuaya itu menggelar lakon gugurnya Prabu Salya itu ya. Prabu Resi Bisma. Resi Bisma itu ya. Dia kagum dengan falsafah Resi Bisma itu ya. Itu yang membedakan ya. Membedakan. Ini gaya Cirebon. Lain dengan gaya Jawa. Ini Cirebon saya utamakan. Dan juga tata gending yang disediakan oleh panitia itu perlengkapannya begitu banyak. Kita ambil Cirebonnya. Kita ambil. Baik. Itu ya. Iya. Itu ya. Oke, itu yang membedakan ya antara wayang kulit Cirebon dengan yang lainnya, daerah yang lain. Kembali saya ke Kang Elang nih. Kang Elang, yang tadi Anda sebutkan, Anda punya misi gitu memainkan wayang, Anda jadi dalang, Anda sebagai dalang muda kemudian dengan kolega ataupun sahabat-sahabat Anda yang lain. Anda punya misi gitu? Punya. Apa itu misinya? Ya terutama kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kesenian leluhur kita. Jadi ya itu jangan kita lupakan. Karena zaman dulu para leluhur kita dengan bersusah payah untuk membuat kesenian ini dan tidak secara cuma-cuma untuk berkesenian ini bukan lebih ke hiburan tapi lebih ke filsafat. Benar kata Bapak Dalang Darso. Cuma mungkin saya banyak yang bilang dalang yang berbeda. Ya, kenapa gitu? Banyak yang bilang dalang yang berbeda, Kang Elang. Karena satu muda, masih ambisi muda, berkolaborasi dengan musik-musik itu mungkin dianggapnya gimana. Atau mungkin kurang gitu. menjiwai dikiranya? Kalau untuk menjiwai saya menjiwai, iya. Tapi saya lebih ke kontemporer karena gimana caranya untuk kaum milenial itu bisa menikmati juga itu. Ya misi dari saya itu untuk meneruskan dengan gimana caranya, tapi kita berkolaborasi jangan melupakan leluhur kita. Tadi saya berkolaborasi hanya untuk gendingnya saja. Untuk itu ya? lakon tetap kita pakem, kita masih gending-gending kuno masih kita gunakan juga. Cuma hanya untuk menarik saja, menarik perhatian itu. Itu ya, tapi tetap pakem tetap digunakan. Betul, karena saya sendiri pernah pentas. Di mana gitu? Itu di wilayah Tegal Gubuk. Cukup menarik. Saya pentas dengan musiknya musik modern. Tapi Ya, apresiasinya luar biasa. Alhamdulillah, sampai orang yang matanya gelingan bisa menikmati. Nah itu maksud Anda ya? Iya, Oke, betul. kalau dari sisi siar Islam gitu? Syiar Islam, Iya, karena misi zaman Anda. dulu juga sudah tergambarkan. Islam kita itu tidak radikal. Gimana caranya
zaman dulu juga orang Hindu bisa menikmati, karena wayang juga kan dari agama Hindu itu, sejarahnya itu dari sejarah Sang Hyang apa itu dikemas oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, dibuatlah kesenian Islam untuk syiar agama, dirubah semua menjadi ya dikubah dengan ajaran Islam tapi melewatkan media wayang tersebut. Oke, jadi pendek kata antara budaya sebelumnya dengan datangnya Islam ini tidak saling meniadakan. Tidak saling meniadakan, tapi bukan kita ya maksudnya gitu ke Buddha, Hindu gitu. Cuma gimana caranya kita, seperti sekarang kan zaman sudah zaman milenial. Wayang itu sudah tidak diminati, ya bukan tidak, jarang lah. Oke. Jarang diminati. Jadi itu oleh yang anak disebut muda. dengan penetrasi damai ya. Betul. Jadi penetrasi Pasifik Iya, ya, jadi betul. penetrasi damai. Kembali saya ke Kang Dalang nih, Ki Dalang yang tadi itu syiar. Nah hingga saat ini kan Ki Darso ini masih menjadi dalang kemana-mana tadi Anda ceritakan ya. Nah ini syiar Anda ketika memainkan menjadi dalang itu apa syiarnya? Jadi kita mengutamakan sebisa mungkin, semaksimal mungkin, dan sedapat mungkin. Apa yang saya punya itu saya ungkapkan rasa kepada orang lain. Penonton juga butuh pulang itu penambahan ilmu pengetahuan. Jadi yang saya utamakan itu mengutamakan agama sedapat kita mungkin, itu semampu mungkin kita curahkan kepada penonton. Contoh, kita kupas itu tokoh Arjuna. Arjuna itu ada artinya, ada falsafahnya. Kalau bahasa Arab Arjuna itu arju rahmat Robi. Manusia yang selalu dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau soalnya manusia selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu yang sering sedekah, menolong orang lain, itu ya, mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Jadi insya Allah dia mengutamakan amal, budi dan pakerti, itu ya. Jana itu surga, kak sampean, yang sampean butuh surga, tolong hilangkan syirik, dengki, fanatik, itu ya. Makanya kita utamakan. Yuk, saya sangat bangga dengan adanya Les Bumi. Sebagai ulama, saya umaroh. Ulama yang sebagai kepalanya, saya umaroh badannya. Jangan selalu bersimpangan. Karena ulama dengan agama dalam porsi itu sama misinya penyebaran agama. Cuman berbeda kalau saya melalui pentas wayang, kalau dia melalui dakwah. Tapi isinya kan sama. Ayo sama-sama. Sama-sama. Baik, kembali ke Kang Elang. Kang Elang, yang tadi Anda sebutkan itu kita itu kan masuknya Islam di Cirebon juga dengan damai gitu ya. Betul. Kita menyebarkan dengan damai. Pendek kata, ringkas kata bahwa penyebarannya ini boleh dibilang bahwa kita ini Islam yang ramah. Ya, Betul. menghargai tradisi adat-adat juga sebelumnya. Betul. Ya. Nah ini berkaitan dengan nilai yang terkandung yang tadi Anda mainkan itu juga nilainya nilai apa gitu? Ada yang terkandung nilai di dalamnya gitu? Iya, tentunya kan kita menggunakan media gamelan. Gamelan itu ciptaan para wali. Tentunya juga banyak filosofi dan makna, kata Bapak Dalang Darso. Dan kita juga mainkan, ternyata gamelan juga kita bisa untuk bersolawat, untuk menyampaikan pesan-pesan melewat gamelan juga bisa itu. Dari alunan sinden apa itu. Untuk pesan-pesan kedamaian. Intinya sih ya kita itu saling menghargailah sesama kaum ini. Gitu Terutama kita sesama Islam, jangan sesaling berbenturan gitu. Ya, betul. Betul, apalagi kita berbicara Cirebon ya. Betul. Bagaimana Indonesia miniaturnya adalah Cirebon ya. Nah, Cirebon itu juga caruban yang artinya itu campuran. Iya, beragam lah. Beragam. Dari di Cirebon ini. Dari zaman dulunya juga. Ya, kemajemukan. Kemudian kemajemukan dari sisi budaya, agama. Betul. Ini hal yang tidak terbantahkan ya di Cirebon itu. Kemudian pesan toleransi misalnya yang tadi Anda mainkan dengan sahabat-sahabat Anda juga itu ada terkandung di dalamnya gitu? Ada. Seperti tadi Kanjeng Sunan Gunung Jati itu disuruh pergi. Tapi Sunan Gunung Jati tidak memakai kekerasan. Dia itu sedang syiar, tapi beliau
diusir itu tidak radikal. Bahkan dia ya sudah, saya pergi tapi lihat saja nanti siapa yang terbukti agama lain atau Islam yang benar. Nanti juga terbukti sendiri. Jadi intinya kita saling menghargailah gitu. Oke. Pesannya ya intinya Kanjeng Sunan tadi tidak memakai cara yang radikal. Dari dulu juga Tidak pakai keras. penyampaian agama itu tidak menggunakan kekerasan, tapi dengan keramahan. Iya, boleh Nanti juga Heeh. bisa mencari sendiri sejatinya Islam. Terbuktikan alhamdulillah Putri Ong Tin juga sudah masuk Islam yang dulunya Oke. Cina. Yang Ya. tadi Anda ceritakan Betul. ya. Baik, kembali saya ke Kidalang nih. Kidalang berkaitan dengan wayang, produk budaya, kemudian juga syiar agama tadi juga sudah disampaikan ya. Nah, kita ke nilai nih yang sering Kidalang mainkan gitu ya. Ini tentang adakah pesan-pesan, dalam artian pesan di dalamnya itu toleransi, kemajemukan. Tapi tahan dulu nih Kidalang dan pemirsa, ngejujuk tajuk akan segera kembali setelah iklan berikut ini.